Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri, masih di mata kuliah Manajemen Jaringan. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang Network Provisioning. Oke, untuk Network Provisioning merupakan langkah awal ya dalam sebuah manajemen network ya, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama tadi di network provisioning, kemudian ada network operation, dan ada network maintenance ya. Untuk network provisioning sendiri sebagai langkah awal ada 2 tahapan, yaitu mulai dari planning, kemudian design ya. Hari ini kita fokus di network provisioning dengan planning dan desainnya. Oke, apa sih network provisioning itu? Saya ambil sumbernya dari cisco.com ya, di mana sebuah proses dalam setting up sebuah jaringan ya, menyangkut dengan otorisasi dari user, kemudian dari device, kemudian server yang dapat diakses. Kemudian prakteknya ya di sini atau dalam implementasinya, provisioning network di sini fokus utamanya pada connectivity dan security ya, yang artinya fokusnya dititik beratkan pada device dan identitas dari manajemen ya. Oke. Provisioning berfokus pada konfigurasi sumber daya pada jaringan untuk mendukung layanan yang diberikan. Contohnya apa? Contohnya di sini setting jaringan sehingga customer baru dapat menerima layanan. Selanjutnya, kita bahas langkah pertama dalam network provisioning, yaitu perencanaan jaringan atau planning. Tahap awal dalam sebuah perencanaan jaringan memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan pertama, sebuah needs atau kebutuhan, kemudian ada keinginan, desirability, kemudian ada kepentingan atau interest. Ya. Dasar-dasar dalam perencanaan jaringan, yang pertama adalah dalam hal penggunaan jaringan. Apakah semua PC yang terhubung ke jaringan akan dihubungkan dengan beberapa printer misalkan? Apakah perlu dibangun satu atau beberapa server? Ya. Kemudian pertimbangan luas cakupan area jaringan yang akan dibangun. Ya, apakah jarak antar PC ke switch atau hub memungkinkan untuk memasang kabel? Ya, kemudian apakah lebih baik jika menggunakan yang jaringan wireless? Kemudian apakah di area tersebut tersedia tempat yang cocok untuk meletakkan sebuah server, hub atau switch, kemudian modem dan perangkat lainnya. Ya, ini yang berhubungan dengan pertimbangan luas cakupan area jaringan. Kemudian terkait dengan elemen yang menyangkut pembiayaan. Ini perlu juga. Yang pertama tentunya dari segi kabel. Ya, biaya kabel, kemudian proses instalasinya seperti apa, kemudian perangkat keras jaringan ya seperti komputer, kemudian NIC, kemudian hub, kemudian switch, router, perangkat lunak jaringan, NOS, kemudian OS client, OS server, dan berbagai macam aplikasi ya yang terkait dengan perangkat keras jaringan. Kemudian ada pelindung jaringan ya seperti UPS, kemudian anti petir, spark arrestor ya. Kemudian ada juga biaya konsultan ya, biaya habis, kemudian arsitek maupun operator pada saat instalasi. Kemudian ada juga biaya berjalan seperti apa? Pemakaian bandwidth, kemudian listrik, AC ya. Kemudian biaya pelatihan baik itu untuk administrator maupun untuk user. Oke, itu tadi terkait elemen yang menyangkut pembiayaan. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah perencanaan jaringan. Ada apa saja sih? Yang pertama ada analisa kebutuhan.
di mana langkah ini didefinisikan apa sebenarnya sasaran yang ingin dicapai dengan adanya jaringan komputer. Kemudian apakah dengan jaringan tersebut akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi ya, atau justru malah menjadi masalah baru seperti itu. Kemudian apakah tingkat efisiensi akan meningkat ya dan dapat diukur ya, dengan adanya analisa kebutuhan akan dapat dipahami. Kemudian sesuaikan biaya ya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Artinya manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum diputuskan mau pasang jaringan komputer atau tidak. Selanjutnya ada analisa lokasi, meliputi usulan pemasangan peralatan di masing-masing ruang kerja karyawan, kemudian penentuan penyebaran beban listrik dan letak outlet listrik, kemudian lokasi seluruh komputer yang ada sekarang ini, kemudian lokasi pemasangan kabel, atau yang lain-lainnya ya yang sama pentingnya dalam hal penekanan biaya. Ya, selanjutnya ada langkah berikutnya mencocokkan peralatan, di mana langkah analisa dari peralatan yang dipunyai dan disesuaikan dengan peralatan baru atau jaringan yang akan dipasang. Yang sudah ada alatnya apa nih? Kemudian yang akan dipasang butuh alat apa? Seperti itu, jangan sampai nanti alatnya sudah ada dibeli kembali. Nah, ini jangan sampai terjadi kaitannya dengan penekanan biaya. Kemudian ada lagi langkah selanjutnya adalah rencana konfigurasi, meliputi penetapan piranti keras maupun piranti lunak yang akan dipasang beserta seluruh diagram yang dibutuhkan. Selanjutnya ada penjadwalan. Ya. Rencana pemasangan dari waktu ke waktu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Penjadwalan sangat penting ya, jangan sampai waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, atau waktunya jadi molor. Nah, itu jangan sampai terjadi kaitannya dengan penekanan biaya. Selanjutnya ada perancangan jaringan. Kalau tadi kita bahas tentang planning ya, tahapan dari network provisioning. Nah, selanjutnya tahap dari desain perancangan jaringan. Untuk awalnya, ada baiknya dibuat konsep jaringan yang ingin dibangun dalam bentuk gambar. Jadi dibuat dulu diagramnya atau gambarnya sebelum kita bangun. Ya. Jadi konsepnya dulu dalam bentuk gambar. Konsep tersebut bisa dalam bentuk diagram sederhana atau terperinci berikut dengan ukuran ruangannya. Ya. Kemudian dengan adanya konsep jaringan yang jelas dan teratur, kemudian pengaturan alamat IP untuk setiap PC akan terasa lebih mudah. Ya. Kemudian pengaturan struktur jaringan seperti mengelompokkan workgroup juga sangat perlu untuk direncanakan. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan berkesinambungan. Kalau berkesinambungan berarti bukan untuk jangka pendek ya. Namanya pemasangan jaringan berarti arahnya untuk jangka panjang ya. Dalam membangun sebuah jaringan diperlukan juga perencanaan yang matang dalam aspek implementasi dan upgradability-nya ya. Di samping perencanaan kebutuhan fisik. Kemudian, sebuah jaringan yang baik haruslah mempunyai sifat upgradable. Apa maksudnya? Maksudnya apabila diperlukan di kemudian hari, jaringan tersebut dapat ditingkatkan kemampuannya, baik dari sisi kapasitas, kecepatan, kemudian fleksibilitas tanpa perlu memerlukan perombakan secara total. Ya. Fleksibilitas di sini mencakup dua kriteria, yaitu jumlah klien atau node dan pembagian alamat IP. Ya. Selanjutnya, masih perencanaan berkesinambungan. Di sini ada kesalahan, robustness, yaitu kestabilan dan toleransi terhadap kesalahan merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh sebuah infrastruktur jaringan. Ya. Kemudian ada migrasi, yaitu sebuah jaringan yang baik haruslah dapat dimodifikasi dengan mudah ketika akan dilakukan perubahan arsitektur dan topologi.
ya. Kemudian perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat terkadang membutuhkan bentuk jaringan baru. Jadi bisa diupdate nih jaringannya, ya, migrasi. Kemudian kemudian auto configuration, yaitu komponen jaringan yang baru haruslah dapat diintegrasi ke jaringan yang telah ada sebelumnya dengan mudah. Ya, kemudian di sini contohnya bandwidth yang tinggi di dalam jaringan tidak hanya dibutuhkan oleh aplikasi multimedia saja, melainkan juga beberapa aplikasi lainnya seperti voice dan video. Oke, dari masalah tersebut sering muncul pertanyaan nih, manakah media kabel yang terbaik yang akan digunakan? Kabel yang dari tembaga yang merupakan kebutuhan ekonomi saat ini, namun untuk memenuhi kebutuhan aplikasi-aplikasi masa depan digunakan fiber optik yang menjadi pilihan. Jadi untuk saat ini yang ekonomis yang mana nih? Kabel tembaga. Tapi untuk masa akan datang lebih cenderung ke fiber optik. Selanjutnya, dengan adanya keanekaragaman kebutuhan akan jaringan komputer, tentu akan diperlukan juga interface-interface khusus yang mengakomodasi kebutuhan tersebut, ya. Untuk itu diperlukan suatu interface yang mudah dihubungkan dengan berbagai peripheral baru tanpa harus mengganggu jalannya aktivitas jaringan tersebut, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain jaringan. Desain jaringan yang bagus dalam suatu sistem infrastruktur jaringan komputer merupakan sebuah fondasi keberhasilan dari sistem komputer yang akan dibangun di atasnya. Ya, jadi desain ini merupakan sebuah fondasinya dalam pembangunan sebuah jaringan. Ya. Di lain hal, sebagus apapun sistem komputer yang dirancang, ya, jika dibangun pada jaringan komputer yang tidak mendukung, maka sistem komputer tidak akan berjalan dengan efisien. Ya, jadi antara desain dengan sistem komputer ini harus match, ya. Selanjutnya, desain jaringan dalam kaitannya memilih solusi yang tepat. Untuk tujuan utama dari desain jaringan, di sini untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kinerja jaringan komputer dengan cara segmentasi, di mana ada 3 area dalam desain jaringan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, desain Ethernet, kedua, segmentasi, ketiga, memilih suatu solusi jaringan. Ya. Jika kita bicara Ethernet dalam desain jaringan, kita harus paham dulu dengan topologi jaringan. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, terkait Ethernet dan topologi. Di sini suatu jaringan Ethernet bisa menggunakan baik topologi physical bus maupun star. Ya. Topologi logikal merupakan suatu bus yang berarti semua paket data di-broadcast ke semua piranti yang ada di dalam jaringan melalui media kabel jaringan. Kita juga harus paham dalam memilih media transmisi yang akan dipakai. Ya, ini contoh topologi physical bus, yang ini topologi physical star. Ya, ini sudah kita bahas juga pertemuan sebelumnya. Desain jaringan Ethernet yang merupakan bagian dari piranti jaringan dalam desain jaringan tergantung pada jenis kabelan yang dipakai. Yang paling populer zaman dulu adalah 10 besti yang bekerja pada kecepatan 10 Mbps menggunakan sinyal baseband melalui kabel twistpipe. Kemudian menghubungkan switch atau repeater untuk menghubungkan banyak segmen dalam topologi bertingkat. Tetapi ada batasan dalam jumlah segmen dan repeater yang terhubung dengan cara ini. Desain jaringan Ethernet menggunakan kabel twistpipe terkait dengan aturan-aturan desain jaringan sebagai berikut. Yang pertama, desain jaringan mempunyai maksimum segmen sebanyak 5
yaitu kabel yang menghubungkan dua hub atau repeater. Kemudian, setiap piranti pada desain jaringan tidak boleh terpisah lebih dari 4 hub atau repeater. Selanjutnya, desain jaringan Ethernet bisa berjalan dalam dua modus yang berbeda, ya, baik hub duplex maupun full duplex. Ini juga kita sudah bahas pertemuan lalu. Desain jaringan dalam hub duplex menggunakan jalur fisikal maupun jalur logikal yang sama, baik untuk mengirim maupun untuk menerima data, misalnya hub atau repeater. Desain jaringan Ethernet full duplex membuat jalur terpisah untuk pengiriman dan penerimaan data, sehingga menghilangkan collision atau tabrakan data. Full duplex memerlukan port switch terpisah untuk masing-masing piranti yang terhubung. Selanjutnya, desain jaringan fast Ethernet. Ya. Desain jaringan fast Ethernet merupakan variasi dari desain jaringan standar Ethernet, ya, menggunakan metode akses media, topologi, dan jenis frame yang sama. Berikut ini adalah standar dari fast Ethernet yang bekerja pada 100 Mbps, kemudian menggunakan kabel twist wire maupun fiber optik. Di sini 10 BST, 100 BST4, kemudian 100 BSFX. Selanjutnya, jaringan Ethernet 10 BST dan fast Ethernet 100 BST4 menggunakan kabel twist wire CAT5 dengan panjang maksimum 100 meter. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan semua komponen seperti ini, kemudian switch, dan sebagainya harus kompatibel dengan fast Ethernet. Selanjutnya ada desain jaringan gigabit Ethernet bekerja pada 1000 Mbps atau 1 gigabit 1000 BST Ethernet dengan panjang maksimum 100 meter jika menggunakan kabel twist wire. Pemakaian gigabit Ethernet bisa pada desain jaringan backbone, kecepatan tinggi, atau untuk jaringan penghubung LAN ke desktop untuk piranti yang memakai bandwidth secara intensif. Akan tetapi, dengan menggunakan gigabit ini hanya diperbolehkan satu repeater antara dua piranti. Pemakaian jaringan gigabit ini sangat dibutuhkan sekali pada saat jaringan kita akan tumbuh ke depannya, di mana kita memerlukan infrastruktur kecepatan gigabit untuk kebutuhan backup lewat jaringan terpusat untuk semua server. Jadi ini lebih cocok untuk jangka panjang ya. Oke, mungkin hanya ini ya untuk materi pertemuan keempat terkait network provisioning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.